So sorry. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then... Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain UI UX. Khususnya kita akan kenalan dulu dengan aplikasi Figma, gitu ya. Jadi pada video ini kita akan fokus langsung kepada penggunaan aplikasi Figma. Sedangkan UI UX secara teorinya nanti kita akan bahas di luar video. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan aplikasi Figma ya. Jadi aplikasi Figma itu adalah aplikasi agar kita bisa membuat desain UI UX-nya gitu. Selain itu juga Figma memiliki fitur yang namanya FigJam itu agar kita bisa melakukan yang namanya koordinasi, kemudian berkomunikasi dengan rekan kita di luar kantor kita misalnya, tapi kita lakukan secara online. Jadi misalkan kita mau memutuskan sesuatu atau menentukan fitur apa yang akan dimasukkan pada desain UI UX-nya, maka kita bisa manfaatkan fitur FigJam ya dalam aplikasi Figma. Oke, baik, ini adalah tampilan pada halaman website figma.com. Ini adalah tempat di mana kita bisa mendownload Figma-nya gitu. Dan Figma pun juga bisa diakses secara online melalui web browser. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang misalkan laptopnya tidak kuat nih buat mendownload dan menginstal figma.com secara desktop, kalian bisa juga akses Figma itu melalui web browser gitu ya. Jadi bisa dibuka melalui browser kita masing-masing. Oke, jadi halamannya figma.com nanti saya cantumkan juga di bagian deskripsi. Apabila kalian mau mendownload, kalian bisa klik ini ya, ada products. Nah, di sini juga ada pembahasan ya mengenai Figma dan FigJam gitu ya. Nah, nanti kalau kita download ini sudah otomatis ya Figma dan FigJam-nya ada pada aplikasi desktop. Oke, kalau mau mendownload kita tinggal klik saja download, kemudian kita ditampilkan halaman download seperti ini. Nah, kemudian kita tentunya pilih yang desktop app untuk diinstal di laptop kita. Ini tergantung OS kalian pakai apa, apakah pakai macOS ataupun menggunakan Windows. Kalau pakai Windows seperti saya, maka kalian bisa klik desktop app for Windows ini, maka nanti akan otomatis terdownload begitu. Nah, selain itu juga kita harus membuat account ya. Karena saya sudah punya account, saya bisa langsung login gitu. Kalau kalian yang belum punya account, bisa klik get started seperti ini. Nah, kalau saya sudah punya account, kita bisa langsung login saja seperti ini. Oke, kemudian kita bisa masukkan email kita, kemudian passwordnya, dan klik login ataupun menggunakan akun Google. Oke, jadi misalkan kita di sini anggap sudah selesai menginstal Figma-nya, karena menginstal Figma-nya cukup mudah ya. Setelah kita download, kita tinggal akses saja installernya, kemudian kita sesuaikan dengan seperti biasa cara menginstal aplikasi dengan OS Windows gitu. Oke, sekarang kita akan langsung buka aplikasi Figma-nya dengan versi desktop. Nah, ini adalah
aplikasi Figma dengan versi desktop begitu. Adapun versi web ini tampilannya akan sama juga seperti ini, jadi tidak perlu khawatir akan perbedaan di versi desktop dan versi web begitu karena tampilannya sama gitu. Nah, di sini kita bisa langsung mulai apakah kita mau membuat desain ataukah kita mau membuat Figjam gitu ya atau whiteboard di mana kita bisa berdiskusi dengan rekan kita begitu. Nanti ini kita bahas juga. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu mengenai tentang desain begitu ya, desain and prototype. Kita langsung klik saja seperti ini. Kemudian ditunggu sebentar. Ya, apabila sudah selesai loadingnya, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui pertama yang di bagian atas ini namanya toolbar ya. Kemudian di sisi kiri ini layers, nanti tempat di mana icon, gambar dan sebagainya. Ini ada daftarnya, ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini properties ya, untuk mengatur bentuk, warna dan lainnya begitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan pertama kali ini kita bisa kasih nama di sini. Contoh misalkan namanya. Nah, ini caranya klik 2 kali ya di bagian untitlenya, kemudian kita kasih nama. Misal halaman login begitu ya. Nah, bisa seperti ini. Atau diberi dengan judul proyek. Misal klik 2 kali, judul proyeknya misalkan school app. Nah, bisa seperti ini begitu. Oke, kemudian yang harus kita lakukan itu kita tentukan dulu kita mau mendesain untuk frame apa begitu. Nah, ini ada di sebelah sini. Kemudian kita pilih frame. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa memilih frame-nya ini iPhone, kemudian ada Android, kemudian ada tablet, kemudian ada desktop, ini kemudian untuk presentasi, kemudian ini ada Apple Watch, ya, kemudian sosial media dan seterusnya gitu. Nah, ini gunanya agar kita mendapatkan sebuah frame yang sesuai dengan peruntukannya. Kita mau mendesain untuk apa? Misal kita mau mendesain untuk Android ya. Kemudian kita pilih yang layarnya sekarang sudah besar, maka pilih yang Android large. Misalkan ini kita klik saja. Nah, maka sekarang kita dapat frame untuk mendesain untuk Android large. Nah, di sini kita akan menggambar di dalam frame ini gitu. Contoh misalkan kita akan membuat sebuah persegi. Nah, begini, kemudian kita gambar perseginya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini properties ya. Ini properties ini bisa kita atur. Contoh misalkan untuk besaran sudutnya. Misal kita ganti 50. Nah, sehingga dia akan jadi ada roundnya begitu ya, ada lingkarannya. Ini terlalu besar, misalkan kita ganti jadi 10 saja. Nah, sehingga perseginya di sebelah pinggirnya ini akan ada roundnya begitu. Ada tidak terlalu persegi. Nah, selanjutnya ini fill untuk mengganti warna. Kita pilih warnanya apa.
misal warna biru atau biru muda, kemudian kita pilih seperti ini. Nah, gitu. Kalau sudah, kita tekan X saja atau close. Kemudian ini kita ada pilihan yang lain seperti stroke. Kemudian kita ganti warnanya misal menjadi merah. Oke, dan ini untuk ketebalannya ya. Jadi kita bisa geser ya ke kanan seperti ini, kemudian ke kiri begini. Oke. Jadi ini untuk ketebalannya, kemudian kita bisa pilih apakah center, kemudian apakah outside ataukah inside begitu. Kemudian kita juga bisa pilih efeknya. Nah, kemudian kita pilih apakah inner shadow, apakah drop shadow, layer blur begini, kemudian background blur. Bisa kita pilih yang drop shadow dan kita pilih yang ini. Kemudian untuk memilih posisinya. Jadi posisinya bisa kita tentukan dengan angka atau kita geser begini ya. Untuk memperbesar ke kanan dan untuk memperkecil angkanya kita pilih ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian blurnya juga sama. Semakin ke kanan dia akan semakin besar angkanya. Dan semakin ke kiri angkanya akan semakin kecil. Gitu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah export gitu untuk memilih mode export ke mana, dan ada preview juga. Ini hasilnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada inspect ya. Nah, di inspect ini kita bisa tahu bahwa bagaimana ukurannya seperti ini 97 pixel, kemudian radiusnya ada 10 pixel, kemudian warnanya seperti ini, bordernya begini. Dan di Figma ini uniknya kita bisa mendapatkan kode CSS-nya begitu. Jadi bagi kalian yang fokus ke front end, kalian bisa buat ini dulu di Figma dan mendapatkan kodenya secara otomatis, kode CSS-nya secara otomatis di Figma ini begitu. Dan adapun untuk prototype, nanti ini kita akan bahas di video yang lain ya, apabila desainnya sudah jadi begitu. Nah, ini contoh untuk persegi panjang. Kemudian nanti ada line, arrow, ellipse, polygon, star. Ini intinya sama saja, kita bisa membuat apapun dan disesuaikan pada bagian propertiesnya begitu. Kemudian selain itu di sini juga ada pen gitu ya, apabila kita mau membuat secara manual begitu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian juga ada teks ya, apabila kita akan menuliskan sesuatu seperti ini. Kita klik, kemudian kita kasih judul misalkan halaman atau misalkan dashboard begitu. Dashboard. Nah, kemudian seperti biasa kita bisa atur teksnya pada bagian properti seperti ini adalah fontnya. Kita misalkan gunakan Iris Gruber misalkan. Kemudian kita size-nya kita perbesar menjadi 40 seperti ini. Atau juga kita pilih yang Japanese text, atau seperti ini ada. Nah, begini. Jadi kita tinggal pilih fontnya saja. Oke. Nah, ini untuk ke atasnya ada di sebelah sini ya. Kemudian untuk ke bawahnya juga sama seperti ini. Oke.
bisa kita pilih yang inter. Nah, di bawah font itu ada pilihan. Apakah fontnya mau regular, ataukah mau medium, ataukah mau semi bold begitu, ataukah bold, atau extra bold begitu. Kemudian black, nah seperti ini, ataukah thin begitu. Jadi kita bisa pilih. Ini tergantung dari settingan fontnya. Apakah dia support untuk pilihan ini atau tidak begitu. Kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan yang lainnya, dan ini untuk perubahan warnanya kita bisa tulis secara manual kalau kita tahu kode warnanya, atau kita pilih secara otomatis seperti ini begitu. Kita pilih warna yang sama begini. Atau kita mau pastikan warnanya ingin sama dengan yang persegi ini, kita tinggal klik saja persegi, kemudian kita akan dapatkan kodenya di sini 0BA6A6. Kemudian kita samakan di sini. Nah, kemudian kita tulis saja 0BA6A6 begitu. Kemudian kita klik sembarang tempat, maka ini adalah warna yang persis sama dengan warna pada perseginya begitu. Kemudian kita bisa pilih dengan hal yang serupa seperti persegi, seperti stroke dan efeknya. Baik, itu saja pengenalan untuk Figma ini. Nanti kita akan lanjutkan tutorialnya di video part yang lain. Untuk sementara pada video ini yang penting kita bisa mengetahui bagaimana kita cara mengoperasikan aplikasi Figma. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. See you in the next video.